Model pembelajaran di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ismi dari kelas 5C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas model di sekolah dasar. Yang pertama yaitu model inquiry, yang kedua discovery learning, yang ketiga project based learning, dan yang keempat yaitu problem based learning. Baik, kita masuk yang pertama yaitu inquiry. Model pembelajaran menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menentukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan dan memecahkan suatu masalah. Berikut adalah langkah dalam proses pembelajaran menggunakan metode inquiry learning. Yang pertama yaitu exploration tutorial, siswa melakukan kegiatan eksplorasi. Yang kedua, self-direct learning, siswa belajar secara mandiri berdasarkan pemahamannya. Yang ketiga, review tutorial, siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya. Dan yang keempat yaitu consolidation tutorial, siswa dan anggota kelompoknya melakukan diskusi kelompok. Dan yang terakhir yaitu plenary tutorial, siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Selanjutnya jenis pembelajaran inquiry. Yang pertama, guide inquiry. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki. Yang kedua yaitu open inquiry. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan inquiry learning. Kelebihannya yaitu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang ketiga, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang. Baik, yang kedua, discovery learning. Model discovery learning merupakan model yang lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning yang pertama yaitu stimulus, seperti memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, identifikasi masalah, siswa mengidentifikasi agenda masalah yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Yang ketiga, penghimpunan data, siswa mengumpulkan informasi. Yang keempat, olah data. Data yang sudah terhimpun akan diolah dan dilakukan validasi. Yang kelima, pembuktian. Hasil data yang dianggap valid dilakukan pemeriksaan secara cermat. Dan yang terakhir yaitu generalisasi. Menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihan yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kelebihan yang kedua yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual. Dan kelebihan yang ketiga yaitu dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Kekurangannya yang pertama yaitu siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kekurangan yang kedua yaitu guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama akan mengecewakan dalam menerapkan metode discovery learning. Selanjutnya yaitu project based learning. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruksif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan.
Langkah-langkah pembuatan project based learning. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with the big question. Yang kedua, merencanakan project atau design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Yang keempat yaitu mengawasi jalannya proyek atau monitor the status and the programs of the project. Yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluate the experience. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project based learning. Kelebihannya yaitu menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan nyata. Yang terakhir yaitu menyediakan peluang unik karena pendidikan membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih, fasilitator, dan co-learner. Kekurangan yang dimiliki adalah yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas. Selanjutnya yaitu problem based learning. Permasalahan yang menghadapkan siswa pada permasalahan dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran. Masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Langkah-langkah model problem based learning. Fase 1, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Kelebihannya yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Problem based learning juga memiliki kekurangan, di antaranya persiapan pembelajaran atau alat, problem, dan konsep yang kompleks. Sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.